Ini luar biasa sekali, tepuk tangan buat Bu Seni boleh ya? Boleh. Buat anak-anaknya juga sangat luar biasa. Mungkin benar pandangan dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan kondisi yang sekarang itu nggak sesuai dengan kondisi kita yang ada di kelas. Itu sangat amat wajar dan hal yang mungkin pasti terjadi di semua orang. Nggak mungkin tiba-tiba di kondisi proses pembelajaran langsung tektok dan lain sebagainya. Tapi inilah yang harus kita coba buat rubah. Saya yakin pun kalau misalnya ini kita coba implementasikan di sekolah kita, saya jamin 100% kondisinya tidak seideal ini. Tapi ini adalah kondisi teridealnya. Saya yakin keresahan kita semua sama. Ketika kita coba buat membangun proses pembelajaran yang sangat menarik, bahkan menurut kita, ternyata siswa tidak menangkap itu. Ya nggak sih? Tidak tertarik. Kita sering banget untuk membuka diskusi yang cukup menarik, tapi ternyata siswa dan siswi itu nggak mau menangkap itu. Pasti yang mau menangkap itu orang-orang yang itu lagi. Nah ini 5 orang, itu orang-orang yang itu lagi. Kalau di kelas kita bedanya 25 siswanya kita kan nggak menangkap apa-apa kan? Ya nggak sih? Ini idealnya 5 orang yang terpintar di kelasnya yang kayak gini. Di kita pun kayak gitu. Sebenarnya kondisi ini ya kondisi di sekolah kita. Ini 5 orang terpintarnya. Tapi masalahnya gini Bapak Ibu, pernah saya coba tanyakan kepada siswa saya, apa sih alasan siswa tuh tidak mau memberikan pandangan pendapatnya terhadap sesuatu hal. Padahal memang kita tidak menyalahkan kalau misalnya mereka menjawab dengan jawaban yang salah. Bahkan mungkin lucunya ya, kalau di kelas saya tuh saya selalu bilang gini, saya hanya menerima jawaban yang salah. Saya nggak mau pandangan kalian adalah jawaban yang benar. Kenapa? Karena saya sebagai guru yang harus memberitahukan mana yang benar. Karena kan anak mau berpendapat kan takut salah ya. Padahal kita ngerasa, ya mereka pasti salah. Ya nggak sih? Salahnya di mindset kita sebagai guru adalah pertanyaan kita langsung dijawab dengan benar oleh siswa. Itulah alasan kenapa siswa nggak akan pernah mau menjawab pertanyaan kita. Karena dia ragu. Nanti kalau gue salah, diomelin pasti. Padahal kita nggak pernah ngomelin. Tapi 13 guru lainnya melakukan hal itu. Makanya menurut saya, yang harus dirubah adalah mindsetnya. Jadi ada beberapa catatan yang sebenarnya jadi satu hal yang cukup penting menurut saya. Mungkin kalau menurut Bapak Ibu nggak penting ya nggak apa-apa. Yang pertama, meminta siswa mengangkat tangan. Nah, ini jadi satu hal yang penting Bapak Ibu. Mungkin tadi kalau yang saya lihat Bu Seni tidak melakukan itu. Tapi ini satu hal dari teknik public speaking, ini satu hal yang penting Bapak Ibu. Tertarik dengan diskusi yang kita coba buka. Yang kedua, biarkan mereka mengangkat tangan dan sebut namanya. Percayalah ketika audiens disebut namanya, dia ngerasa kalau kita ada. Bapak Ibu ngerasa nggak sih? Kalau saya dari tadi ngelihat ke semua orang di sini, ngerasa nggak? Karena saya pengen Bapak Ibu fokus sama saya. Sedangkan kita sebagai guru di kelas enggak gitu kan? Fokusnya ke anak-anak yang mulai otomatis sisanya nggak ada yang mau lihat kita pun nggak menganggap mereka ada. Dan saya kan, anak-anak akan melakukan hal fokus yang sama. Serius, kalau di kelas Bapak Ibu ingin anaknya fokus sama kitanya pun juga harus menganggap siswa-siswi di kelas kita ngerasa kalau dirinya ada. Guru-gurunya hafal dengan nama satu persatu anaknya. Mereka akan ngerasa dihargai dengan situasi dan kondisi itu. Yang ketiga, memberanikan untuk menebar senyum dan lihat semua mata siswa. Anggap mereka ngerasa partisipasi di kelasnya, mau dia diem dan lain sebagainya, ngerasa ada. Anak-anak yang fokus ngobrol, kita nggak perlu kita tegur. Mata kita ngelihat mata mereka aja. Saya yakin, ibu yang pakai baju pink dari saya lihat, ibu tetap ngelihat saya, Bu. Ya nggak sih? Padahal mungkin percakapan saya nggak terlalu menarik buat ibu, tapi ibu tetap berusaha untuk fokus ngelihat saya, ya nggak sih? Saya nggak maksa ibu untuk merhatiin saya loh Bu, tapi sampai detik ini masih ngeliatin saya. Ini jadi satu hal yang cukup penting buat diskusi mungkin di kelas Bapak Ibu sekalian. Tapi satu hal yang penting tadi, ini udah luar biasa banget dicontohkan sama Bu Seni. Tapi satu hal yang pasti yang bisa dilakukan semua adalah merubah mindset siswa untuk coba mulai buat bangun berpendapat untuk tidak takut buat salah. Karena sejatinya yang bisa memberikan jawaban yang benar hanyalah kita sebagai guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang hadir SMP, SMA ya? Ya. Jadi tidak ada jenjang di bawahnya ya? SD-nya tidak ada. Jika kita melihat proses yang Bapak Ibu kita diskusikan ini,
pasti sangat berbeda ya. Jenjang SD, SMP, SMA itu pasti prosesnya juga, interaksinya juga pasti berbeda. Kalau SMA ya mungkin berbeda dengan siswa SMP dari bawahnya. Ya ini yang menjadi concern Bapak Ibu, sehingga interaksi itu memang sangat penting sekali. Aktivitas tadi Ibu Siska bilang, saya salut dengan Ibu Seni karena aktivitas siswa itu sangat interaktif ya. Ya ini yang mungkin kita garis bawahi. Terakhir